Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, dan malam ini alhamdulillah gua ditemenin sama Habib Umar Assegaf. Habib Umar, apa kabar Habib Umar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ini ganggu waktunya. Ya, ini kan lagi rame-rame masalah nasab ini. Kita kan antum tahu sendiri, kita ini bukan orang yang paham tentang ilmu nasab ya. Jangan ilmu nasab. Kita ini kan ilmunya, ya Allah, bisa pokoknya ngerjain yang wajib, ngejauhin yang dilarang, itu aja. Kita dasar-dasar aja ada, Beb. Kalau untuk yang tinggi-tinggi ini kita belajar sama ahlinya, dan alhamdulillah antum, beliau ini termasuk salah satu guru gue dalam urusan fikih biasanya. Ya, Beb, maaf, suaranya kecil banget. Oh, masih kecil, Beb ya? Iya. Bentar, Beb. Kalau gitu, Beb. Coba kita settingnya ya ini, insya Allah. Bentar, Beb. Mudah-mudahan ya Rob ini agak bagusan dikit. Audio. Tapi di sini lumayan besar, Beb. Ya, di sini lumayan besar loh ini, Beb. Mungkin volume antum mungkin, Beb. Volumenya mentok. Ini Ana udah volume besar di sini nih, udah cukup besar ini. Di recordnya udah cukup bagus sih. Di recordnya cukup bagus ini, Beb. Lanjut. Oke, yang penting antum dengar ya. Ya. Oke, Beb. Sekarang gua mau bahas ini. Ada satu hukum yang pengen gua tanyain sama antum nih, Beb. Anda tanyain sama antum nih. Bagaimana hukumnya perempuan dan laki-laki yang pakai rambut palsu? Nyambung rambut gitu maksudnya, Be? Iya, pokoknya rambut palsu ya. Kita nggak nasab palsu ini, rambut palsu. Oke. Karena ada asal, iya. Iya. Oke. Jangan ketawa dulu, ini serius. Gua ini kan, gua kan botak nih, ya. Botak. Kalau gua pakai wig gimana gitu? Atau kita kan punya istri-istri, ya sama, kita sama-sama istri-istri kan? Ya. Ya, istri-istri itu gimana hukumnya itu kalau pakai rambut palsu? Jadi dari nanti baru akhir kenapa gua tanyain rambut palsu ini penting buat gue, Beb. Soalnya orang banyak ngomongin nasab palsu, Beb. Lupa sama rambut palsu gitu. Ya. Ada beberapa hal. Yang terpenting adalah sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda bahwa la'anallah wasilah wal mustausilah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan minta disambung rambutnya. Makna letterlexnya seperti itu. Ya. Bahwa itu terjadi ketika salah satu sahabat anaknya terkena suatu penyakit sehingga rambutnya rontok dan dia dalam keadaan di khidbah ya, dilamar, pengen diketemui nama calon lakinya gitu. Lalu nanya sama Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak kalau saya sambung rambutnya gitu? Artinya nyambung rambut tuh ya bisa wig segala macem kan, nyambung rambut gitu. Maka kata Nabi, kemudian Nabi bersabda bahwa Allah melaknat siapapun yang perempuan yang menyambung rambut ataupun minta disambung rambutnya. Dari situ para ulama berpendapat bahwa menyambung rambut itu sesuatu yang diharamkan. Kecuali ada pengecualian, Be. Kecuali kalau
tidak dengan rambutnya anak Adam. Itu pun hanya pendapat sedikit daripada ulama. Jadi kecuali kalau disambung dengan rambut yang bukan rambutnya anak Adam, misalnya rambut khimar gitu. Oh, iya, khimar. Rambut keledai misalnya gitu. Iya, itu keledai, ada yang keledai, memperbolehkan. khimar. Ada yang memperbolehkan. Itu perempuan aja atau laki perempuan, Beb? Ya otomatis Kan lah, Beb. Kalau dulu Enggak, kan mungkin tidak ada ya, laki-laki nyambung rambut dulu itu tidak ada. Kasus ini kan kasus ditanyakan oleh seorang perempuan. Tapi para ulama berpendapat itu hukum laki-laki dan perempuan. Gitu. Usul besar itu hukum laki-laki dan perempuan. Iya, soalnya kan banyak ini, Beb, ya. Enggak, soalnya penasaran kan ada beberapa hukum itu yang dikhususkan untuk perempuan aja, untuk laki-laki aja. Jadi ini termasuk hukum yang umum ya. Umum ya, maksudnya laki perempuan siapa aja gitu ya. Laki perempuan sama aja. Itu kalau di perempuan saja tidak boleh, apalagi di laki-laki. Laki-laki ini nggak umum rambutnya panjang gitu kan. Kalau di perempuan aja nggak boleh, apalagi di laki-laki gitu. Iya, soalnya gue ngelihat nih ya di fenomena nasab palsu ini ada beberapa rambut palsu. Iya, bentar dulu, gue harus serius, gue ini harus serius. Gue harus serius, ini masalah. Ada rambut. Bener ya kan, kadang-kadang kita sibuk mikirin nasab palsu ya kan. Ya. Nah, rambut palsu ini ditinggalkan gitu. Ada beberapa omongan orang begini, ya kita harus sibuk urusan nasab. Orang yang nggak sholat nggak kita pikirin, orang yang nggak ngerti sholat kita nggak pikirin. Nah contoh ya, gara-gara nasab ini, Beb, kita lupa si Gufron itu nggak bisa ngaji gitu, ya kan? Loh benar. Lah ya. Kalau membaca saja, kan sampai ada iklannya dulu. Membaca saja aku sulit, kan gitu. Nah ini bukan lagi sulit. Iya. Ini kan bukan lagi membaca aja aku sulit kalau Gufron, membaca saja aku tak bisa gitu. Nah. Iya, itu kan jadi beban Tuhan gitu maksud gue. Nah, tadi itu kata laknat yang ada dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, Beb. Betul. Nah, kedudukan laknat sendiri itu, makna laknat itu apa, Beb? Kalau yang antum tahu? Ya kalau Nabi sudah menghukumkan laknat ini tahrim ya, haram secara ini perbuatan yang ibaratnya ngelarangnya itu kalau ada di atas haram deh gitu. Kalau ada gitu kan. Iya. Cuman kan ada ini syadid, ini sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat sampai dilaknat oleh Allah. Artinya maktu min rahmatillah, diputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Imam. Diputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilaknat ini orang yang nggak dapetin daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang udah nggak dapet rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jadi dia mau minta rahmatnya siapa? Ya mungkin kalau wa makoli mungkin. Iya. Jangan dulu ke makoli kita nih. Belum dulu, gua minum kopi dulu. Enggak, maksud gue arti laknat itu apa sebetulnya? Laknat. Kan kadang-kadang min rahmatillah. Dia diputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, lah umpamanya manusia melaknat manusia itu kan ada. Makanya tidak boleh kan manusia melaknat manusia kan? Jadi arti laknat itu mungkin terucap langsung kemarahannya Allah gitu ya, Bebe. Kalau dapat laknat dari Allah. Bahkan iblis saja yang jelas laknatullah alaih, alaih, dengan kita melaknat itu gak dapat pahala. Iya kan? Iya. Iblis yang laknat. Itu kalau kita ngomong iblis laknatullah alaih itu ya biasa aja gitu. Kita dapat pahala. Iya kan? Ya berarti kita dapat pahala nih kalau melaknat orang yang menyambung rambut atau pakai rambut palsu gitu ya, Bebe.
Ya. Bi- Allah yang Bisa begitu melaknat ya? itu, Be. Itu kan laknat min Iya, Allah Allah. Subhanahu wa taala. Iya. Haknya Allah itu apa itu? Prerogatif apa itu namanya? Prerogatif. Ya, Itu. prerogatif. Ya, itu haknya Ya, Allah Subhanahu wa taala. Kita sih hanya menyampaikan hukumnya saja bahwa ketika sudah sampai kepada level laknat itu adalah antum selain memutuskan rahmat dari Allah, seolah-olah antum menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang asyad buqt, ya, dibenci oleh Allah dengan sangat. Kenapa ente kerjakan gitu? Kalau dalam perkara yang laknat aja ente masih kerjain kok, terus ente berani ngomongin yang lain, itu lebih lucu lagi kan, Be? Sementara orang tersebut berada di dalam kubangan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap aja ente neraka. Sama kan hukumnya antara rambut palsu dan nasab palsu tadi kan? Rambut palsu juga dilaknat, nasab palsu juga dilaknat, Be. Sama itu hukumnya. Iya, kadang-kadang banyak, Beb, ada orang-orang yang mikirin nasab palsunya orang padahal dia sendirinya pakai rambut palsu, itu ada tuh. Ada ya, Beb? Ada itu. Ada ya? Ada. Berarti kalau kedudukannya sama itu ya. Orang yang menggunakan orang yang menggunakan nasab palsu dan orang yang menggunakan nasab palsu kan sama-sama dilaknat itu. Berarti sama kedudukannya itu. Ya kurang lebih lah ya. Cuman yang satu rada hina dikit, Beb, bukan nasab, rambut gitu. Ya Allah, kesian amat. Enggak, gue cuman mau nanya nih. Ini sekarang ini baru kenapa gue nanya ini. Gue ngelihat Bang Haji Rhoma Irama itu nggak rambut palsu ya. Itu gue rada-rada bertanya aja. Ini bertanya jangan baper, ntar gue diserang nanti sama Soneta Crew. Iya. Soneta fans yang begini. Forsa Be, namanya Forsa. Terlalu. Itu. Iya. Karena gue ngelihatnya kok gimana gitu ya. Gue bertanya aja. Nah itu yang kenapa jadi gue bertanya tentang rambut palsu ini. Ya, dan ini juga ilmu. Tapi buat menurut Babe gitu, rambut palsu gak dia? Atau masih sama juga pertanyaan? Ya gini ya. Kalau menuduh itu kan nggak boleh, ya kan? Iya. Menuduh itu nggak boleh. Kan belum pernah ada yang jambak dia pas lagi itu dijambak. Itu kan belum ada. Iya dong. Kan belum ada Tuan, kan bener gue, ya kan? Iya. Belum ada gitu. Jadi ada sempat terbersih. Awas loh. Ya. Itu Bang Haji. Yeah. Mbah Haji ya. Mbah Haji Rhoma Irama itu sudah diisbat loh, Be. Hati-hati. Oh, jadi Habib Roma gitu ya, Sayyid Roma. Wah. Iya, kalau nggak Sayyid, Syarif deh gitu, antara itu deh. Kalau nggak Sayyid Roma, Syarif Roma gitu. Yang jelas bukan Habib. Kan nggak ada Habib di versi isbat mereka kan? Oh iya nggak ada. Ya nggak, gini cuma nanya aja Mbah Sayyid Roma. Wah, ditambahin lagi dah Mbah Sayyid Raden atau apa dah, terserah. Gelarnya Mbah Sayyid Raden apa ya, gue cuma nanya. Itu gue rada ngelihatnya seperti itu Tuan. Kok kayak sebuah rambut palsu ya, rada mirip-mirip sama rambut palsu gitu kan. Belum pernah ada kejadian ada yang jambak gitu kan, memang belum ada Tuan. Iya belum. itu yang jadi. Benar kan ya, jadi kedudukannya rambut palsu sama nasab palsu itu sama-sama terlaknat ya. Iya betul. Cuman yang lebih kasihan kan kalau sampai ada, ini kalau jangan baper ya para netizen, kalau sampai ada orang yang rambutnya palsu dan nasabnya palsu. Nah itu kasihan, double kill itu. Double kill. Iya, jadi kemarin gue kan nggak mungkin ngatain tolol kalau nggak ada buktinya tolol kan gitu. Iya betul. Iya, nggak pernah itu. Selama ada buktinya maka gue bilang tolol karena terbukti tolol. Karena kalau terbukti tolol gue bilang pinter, itu sama aja gue menghina yang pinter kan gitu. Iya. Nah, iya dong. Ada orang bodoh terus gue bilang orang ini bilang 2 tambah 2 itu 9.
Itu kan bodoh itu. Ya. Gua bilang bodoh lah. Karena kalau gua bilang pinter, nanti yang jawab 2 tambah 2 sama dengan 4 marah sama gue. Gimana sih lu? 2 tambah 2 itu 4 kan gitu. Jadi kemarin gua sempat nyebut Rhoma Irama waktu sama siapa itu ya. Jadi ada podcastnya dia sama siapa gitu. Ya, jadi gua sebutnya itu Hakikotun Tololiyah gitu. Iya, jadi apa? Emang dia podcast sama siapa? Lupa gue lihat dulu ya. Iya dah, itu dah pokoknya yang itu gitu aja. Iya, ada di konten gue ada emang. Jadi termasuk waktu dia ngiyain pernyataannya Guru Gembul itu yang ngitung masalah umur, bahwasannya generasi itu paling enggak ya 30 tahun ke bawah lah, nggak mungkin 40 tahun, 50 tahun itu nggak mungkin lah. Gua bilang nggak usah jauh-jauh kalau itu. Abah gue punya anak gue itu abah umur 40. Dan gue masih punya adik 2 lagi tuh. Masih punya adik 2 lagi. Terakhir yang nomor setelah gue itu tahun 85. Yang setelah yang 85, 87 gitu. Dia nggak tahu kalau Habaib ini bisa punya anak di atas 40 itu bisa gitu. 50 itu bisa. Masih mending di atas 40 be. Anak punya abah. Anak punya abah. Meninggal umur 70 sekian. Nah, anak punya adik yang paling kecil umurnya sekarang 20 tahun. Dan abah anak meninggal udah 19 tahun. Berarti abah anak ketika umur 71 tahun masih punya anak, be. Nah, makanya artinya kan ini kan itu kan sebuah kesesatan pola pikir yang disampaikan Guru Gembul. Betul. Di hadapan Rhoma. Nah, di hadapan Rhoma dia ya dan di-share gitu. Mungkin ya karena sebetulnya makanya jangan pakai rambut palsu sudah kita semuanya ya. Mungkin waktu itu Rahmat itu tertolak gara-gara rambut palsu. Mungkin. Kalau pakai rambut palsu, be, kalau pakai. Iya. Kalau pakai, kan gua bilang kalau, ya nggak usah baper. Ya kan? Iya, ini kan jangan baper, jikalau, kan? Iya, jikalau aja. Jikalau, jadi pas mungkin mau masuk kalau dia pakai rambut palsu, ya itu akhirnya dia nggak bisa kritis gitu. Sehingga informasi sesat yang disampaikan Guru Gembul itu dia terima dan dia sebarkan itu. Makanya gue sebut Hakikotun Tololiyah gitu. Ya, bisa tolong di bener ya. Salah satu bentuk kebodohan itu adalah menerima informasi terus nggak disaring gitu. Betul. Itu Nabi kan yang bersabda gitu kan. Cukuplah orang itu dibilang bodoh apabila dia mengatakan semua yang dia dengar. Artinya ketika dia menerima informasi itu dia tidak mensaring, dia tidak mengambil mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian semua dikatakan. Kalau sekarang mungkin tidak dikatakan, tapi di-share di sosial media. Apa yang dia dengar, apa yang dikatakan orang, dia share semau maunya. Itu Nabi yang melebeli tolol gitu loh, bukan kita gitu kan. Iya. Dan orang-orang suka baper sama kata tolol padahal sama dengan kata jahil, dungu, bodoh. Ya kan sama ya? Sama. Nah, kenapa gue sebut Hakikotun Tololiyah? Karena dia lebih tua dari gue. Ya kalau tolol masih muda enak bisa diajarin gitu. Nah tolol sudah tua nih agak susah Tuan. Agak susah. Ya sebenarnya sih kalau menurut Ana ya, ini bukan buat Bang Haji ya. Bukan. Sebenarnya siapapun antum, ketika antum sudah pada usia senja lah ya, anggap 50 60 itu sudah usia senja. Loh, sebentar, gua potong dulu. Ini usia senja 50. Bang Haji ini umur berapa ya? Mungkin 70-an, Be.
Oh, kalau soalnya kan bukan anak senja, ingat sayang. dulu anak masih kecil aja udah nonton film dia. Iya, makanya bukan 70-an berarti. Apa, bukan 50-an, bukan senja itu. Udah Isya, udah mau Isya. Ya, udah bukan maghrib lagi, udah Isya deh. Udah di antara maghrib, bainal maghrib wal Isya itu. Iya. Kalau senja 50-an, 70-an ke atas, ya sudah gelap, sayang. Udah gelap itu. Bahkan orang udah selesai sholat. Pernah baca satu apa namanya? Satu makalah atau hadis, anak lupa, anak pernah baca. Siapa orang yang umurnya udah sampai balagh arba'in, sudah sampai 40 tahun dan kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka setan akan mengusap wajah orang tersebut, wa yaqulu syaitan, dan setan berkata, hadza wajhun la yuflih. Ini wajahnya orang yang kagak beruntung. Ini setan ngomong nih orang kagak beruntung gitu. Itu usia 40. Lalu bagaimana 40. Yang 50, apalagi yang 2 kali lipat sampai 80. Maka buat teman-teman saudara-saudara kita semuanya yang muslimin, kalau antum udah senja atau udah bainal maghrib wal isya tadi, ya udahlah, ahsan banyakin ibadahnya. Udah stop, jangan ngikut-ngikut orang-orang yang kerjaannya cuman bisa caci maki, pecah belah, namimah. Nabi SAW ngingetin nama kita bersama, syarru ibadillah, sejahat-jahatnya, paling kriminal hambanya Allah, al-masyauna fin namimah, adalah mereka orang-orang yang berjalan dalam usaha untuk mengadu domba. Sampai dikatakan makhluknya Allah yang paling jahat, syarru ibadillah. Makanya udah, jangan jadi kelompok yang begitu. Udah menjelang Isya, bainal maghrib wal Isya, masih ngikut-ngikut kriminal terberat. Ini kriminal paling berat, kata Nabi loh, kriminal paling berat. Ya Allah, naudzubillah deh. Kalau naudzubillah, mudah-mudahan Allah selamatin lah. Iya, itu kan kalau usia 40 aja udah senja, ya kalau 70 lebih ya udah deket Isya, Tuan. Iya, orang udah habis sholat maghrib, udah baca rotib, udah minum kopi, tinggal nunggu Isya ini. Iya, bentar lagi Isya dah, gitu. Nah, ada closing statement, Beb, nggak usah lama-lama gitu, dari antum tentang rambut palsu nih. Segala sesuatu yang palsu itu mau dihias dengan apapun, mau dihias dengan cara seperti apapun, tidak akan indah dan tidak akan langgeng. Segala sesuatu yang asli mau ditaruh dimanapun, mau diletakkan dimanapun, dia akan tetap asli walaupun ditaruh dimanapun. Tapi segala sesuatu yang palsu, walaupun diapain, digimanain, tetap gak bakalan indah. Iya, berarti alhamdulillah. Dan masalah hukum rambut ya, gue cuma ngasih tahu rambut, nggak usah baper. Gue nggak bilang rambutnya Rhoma Irama itu palsu, cuman gue nggak pernah ngelihat ada orang yang ngejambak dia gitu doang. Iya, jangan sampai gue kagak kan bener, gue nggak bilang. Iya, dan dengan usia senja begitu, ya kan, mudah-mudahan dia nggak pakai rambut palsu sih. Mudah-mudahan enggak gitu, ya kan. Gue doain jangan pakai rambut palsu, karena kalau rambut palsu itu bisa memutuskan rahmatnya Allah, kan gitu ya, Beb ya. Betul. Rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu banyak. Rahmat Allah terbesar buat kita itu ya Islam dan iman ini. Mudah-mudahan itu enggak tergerus ya, Beb ya. Terima kasih banyak, Tuanku. Terima kasih banyak atas ilmunya. Iya, terima kasih banyak. Insya Allah kalau ada perlu masalah hukum lagi nanti gue nanya ya, boleh ya? Boleh, ya, boleh. Buat netizen yang berbahaya ini, buat netizen yang berbahaya. Oke guys, itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September. Perjalanan 12 hari. Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.